Saat ini, sebelum kita akan membuka hari Sabat, ada satu judul, bagaimana Anda berharga di mata Tuhan. Fanny J. Crosby yang hidup antara 1820 sampai 1915 adalah seorang penyanyi, pemain musik, dan penulis lagu pujian yang dinyatakan kepada Allah yang sangat terkenal. Bahkan ia telah menulis sekitar 8.000 lagu rohani dan 1.000 puisi selama hidupnya. Dan banyak lagu-lagu rohani yang telah ditulis oleh seorang Fanny J. Crosby yang dimasukkan dalam buku nyanyian gereja kita, yaitu Gereja Advent. Salah satu lagunya yang terkenal adalah Jangan Lewatkan Aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, salah satu hal yang membuat kita terkagum akan seorang Fanny J. Crosby adalah bahwa ia adalah seorang wanita yang tunanetra. Ia sudah mengalami kebutaan semenjak ia berumur 6 bulan. Dan sungguh luar biasa. Dan menurut teknologi kedokteran yang saat itu mengatakan bahwa kebutaannya adalah tidak bisa disembuhkan melalui operasi bahkan tenaga medis. Dan akhirnya saudara-saudara tahu, Fanny tetap mengalami kebutaan seumur hidupnya. Namun berkat didikan dari orang tua bahkan dari neneknya, dan penempaan dari sekolah khusus yang diberikan kepada Fanny J. Crosby sebagai tunanetra, maka ia berhasil menjadi seorang gadis tunanetra yang beriman teguh dan menggunakan segala talentanya untuk menulis banyak lagu yang dia tulis dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dia berserah kepada Tuhan dan dalam kebenarannya. Saudara-saudara, apakah Fanny J. Crosby menyesal akan kebutaannya? Jawabannya adalah tidak. Oleh karena dalam satu buku biografinya, ia menulis bahwa dia berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Dalam hidupku yang buta ini, seandainya aku tidak mengalami kebutaan, mungkin aku tidak merasakan kasih pemeliharaan Tuhan. Bahkan dia katakan, seandainya aku tidak buta, mungkin aku tidak pernah menyanyikan lagu-lagu kemuliaan yang memuliakan Bapakku di sorga. Karena melalui kebutaanku, bahwa inilah aku semakin banyak merasakan kasih kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Oh, saudara-saudaraku yang kasih pada sore hari ini, ketika kita sama seperti Fanny J. Crosby, bahwa dia rindu matanya akan disembuhkan. Bahkan dia katakan ketika dia akan bersama dengan Tuhan, yang pertama dia akan melihat Yesus pada waktu dia berada di sorga. Saudara-saudara dimanapun Anda berada menyaksikan tayangan ini, bahwa dalam Yesus perjalanan kehidupan kita bahkan lebih tidak kurang mirip seperti kehidupan seorang yang bernama Fanny J. Crosby. Bahkan dia buta sejak lahir. Seandainya kehidupan kita ini penuh dengan kelimpahan, harta dan kekayaan, bahkan penuh dengan sukacita duniawi yang saat ini, terbebas dari segala penderitaan, kesusahan, mungkin kita tidak akan pernah merasakan kasih karunia Tuhan. Bahkan kasih karunia Tuhan yang dia curahkan setiap hari, bahkan itulah menjadi satu pintu gerbang surga. Dan untuk itu Tuhan membiarkan perjalanan kehidupan umat-umat Tuhan yang saat ini berada di dunia, yang penuh dengan dosa, yang kita lewati, bahkan satu jalan yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, kemalangan, agar umatnya yang sangat ia kasihi ini dapat merasakan kasih karunia dan berkat-berkatnya yang sangat melimpah ruah dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih, pada saat ini pula, ya, ia mengizinkan awan kegelapan menerpa perjalanan kehidupan kita. Kadang-kadang kita juga merasa kita menyeberangi danau yang gemuruh, yang ombaknya sangat luar biasa, bahkan hampir menenggelamkan kita. Bahkan ia mengizinkan awan kegelapan itu menerpa perahu kita agar kita berteriak memanggil namanya. Bahkan melalui lagu-lagu pujian seperti Fanny J. Crosby, dia memberikan hidupnya. Ia membiarkan topan badai kehidupan menerjang rumah kita agar kita segera berdoa dan memanggil namanya. Bahkan saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus,
Ia membiarkan pengadilan kegelapan menuduhkan hal-hal yang salah kepada kita, agar kita mulai memikirkan pertolongannya. Dan ia membiarkan hal-hal itu terjadi, agar kita mau dalam hidup kita sesuai dengan perintah-perintahnya. Saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus, untuk menyambut hari Sabat Tuhan ini. Itu makanya dalam firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Allah berjanji, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Bahkan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Janji yang sangat istimewa bagi Anda dan saya. Namun segala penderitaan kita, ia senantiasa hadir. Bahkan bersama-sama dengan kita. Ia tidak pernah akan membiarkan awan gelap itu menenggelamkan kita. Ia tidak akan membiarkan topan badai kegelapan itu untuk menerbangkan kita sekalipun. Ia tidak akan pernah membiarkan tuduhan palsu menghancurkan saudara dan saya. Bahkan cukup hanya ia memberikan kepada kita iman yang teguh untuk melewati semua kegelapan itu. Dengan iman yang teguh, kita akan dapat melihat segala kasih karunia Tuhan dengan lebih jelas lagi. Dengan iman yang teguh, kita dapat merasakan bahwa kebahagiaan yang penuh sukacita sebagai anak-anaknya. Dengan iman yang teguh juga, kita akan dapat melihat kehidupan yang kekal yang telah Ia janjikan kepada kita. Bahkan juga Dia akan memberikan iman yang teguh, karena Ia tahu bahwa kita akan menjaga kesucian kita dan siap untuk melihat wajahnya. Dan inilah menjadi kerinduan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan janji Tuhan kembali dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bahkan juga saudara-saudara, inilah perkataan dalam lagu Fanny J. Crosby. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Yesus, Yesus, dengar seruku waktu menjemput umatmu. Dan Fanny J. Crosby katakan, ingatlah aku. Saudara-saudara, umat Tuhan dimanapun Anda berada. Ketika kita memasuki hari Sabat yang kudus ini, maka kita akan bersuka cita. Kita akan berkata dalam hati kita, bahwa saya berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan memelihara kehidupan Fanny J. Crosby yang sudah buta sejak kecil, bahkan kedokteran menyatakan bahwa dia tidak bisa dioperasi untuk menyembuhkan, tetapi dia bersuka cita dalam Tuhan karena Tuhan memelihara dia dan Tuhan menjaga dia. Bahkan di dalam sukacitanya Tuhan memakai seorang Fanny J. Crosby untuk menjadi alatnya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat kepada kita. Untuk itu, kami mengucapkan selamat Sabat bagi kita semua dan menikmati berkat Tuhan dalam sukacita ini. Salam dari online ministry Jemaat Taman Wisma Asri. Tuhan memberkati.